Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tasya Aulia, NPM 202103058, jurusan Pendidikan Masyarakat kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya. Soal pertama, jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Menurut pendapat saya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Soal kedua, pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Penyuluhan atau fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat, jadi masyarakat harus ikut bekerja sama dan berpartisipasi. Yang kedua, pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Masyarakat jadi tergantung dengan program-program dengan pemberdayaan yang tidak bisa lepas setelah selesainya program, akhirnya berhenti dan tidak bisa melanjutkan lagi. Yang ketiga, pemberdayaan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama memang tentang kesejahteraan masyarakat, keberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat. Soal yang ketiga, sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat, jelaskan. Yang pertama, menghayati dan bangga terhadap profesinya dengan merasakan bahwa kehadirannya dalam pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting bagi masyarakat atau penerima. Yang kedua, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada kondisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, budaya, serta yakin bahwa inovasi yang akan disampaikan itu benar-benar merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, menyukai dan mencintai masyarakat atau penerima, dalam artian selalu siap memberikan bantuan dan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya perubahan-perubahan usaha atau kehidupan. Soal yang keempat, dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama, pendekatan kemanusiaan. Masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan. Dalam masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang, sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya. Yang kedua, pendekatan partisipasif mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Dalam melaksanakan pemberdayaan, masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain atau terintegrasi dan terkoordinasi dan sinergi. Yang keempat, pendekatan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok. Yang kelima, pendekatan budaya. Penghargaan budaya dan kebiasaan adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan. Beberapa strateginya, yang pertama menciptakan iklim memperkuat daya dan melindungi. Jadi dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Yang kedua, strategi program pembangunan pedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk, dan memperkuat kemandirian. Jadi disimpulkan dari pendekatan dan strategi di atas, contohnya masyarakat di mana banyak terdapat kemiskinan, kurang pendidikan, dan sebagainya, pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dan dengan melakukan pemberdayaan. Soal yang kelima, sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat,
Jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Menurut pendapat saya, dalam kontribusi yang bisa dilakukan, contohnya kemiskinan pada masyarakat perkotaan, disebabkan kurangnya akses masyarakat pada sumber kehidupan. Keterbatasan tersebut disebabkan tidak saja masyarakat kurang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga disebabkan oleh struktur yang membentuk mereka untuk tidak mempunyai akses. Sehubungan dengan itu, program pemberdayaan menjadi cara untuk mengentaskan kemiskinan, membangun kerjasama antara stakeholder dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dengan membentuk suatu organisasi atau lembaga yang akan memberikan harapan bagi orang-orang miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas kelompok yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas untuk menanggulangi budaya miskin, mengubah pola pikir masyarakat miskin menjadi maju yang dapat membuka diri dengan kepentingan sosial, ekonomi, maupun kegiatan lingkungan. Di dalam fungsi mata kuliah pemberdayaan ini menurut saya sangat penting, misalnya untuk membantu masyarakat yang dilakukan pemerintah bila masyarakat berada dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari kondisi yang sekarang. Dicukupkan dan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.